pada kesempatan hari ini saya Aura Putri Maulana dan kawan saya Aswiana Rafina Fasa dan Andina Rahayu akan membahas tentang bab 6. Akan ada 7 pembahasan dalam bab 6 ini. Yang pertama, pendapat murtahin atau ujrah penyimpanan. Yang kedua, standarisasi ta'di atau ifrad dan taksir. Yang ketiga, jaminan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Yang keempat, tawaruk munazam. Yang kelima, takabut atau serah terima. Yang keenam, jaminan atau domnat. Yang ketujuh, penundaan penyerahan objek jual dalam akad sorof. Pendapat murtahin atau ujrah penyimpanan dalam Fatwa DSN MUI nomor 68 tahun 2008 tentang rohan tasjili dijelaskan bahwa murtahin berhak mendapatkan ujrah atau biaya penyimpanan marhun sebagaimana dalam fatwa berikut. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun, gambar berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh rahim. Berdasarkan akad ijaroh, besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahim kepada murtahin. Selain biaya pemeliharaan murtahin, pula dapat menggunakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang real. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak boleh digabungkan akad pinjam dan akad bai, tidak boleh ada keuntungan yang tidak dijamin, tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Maksud yang dilarang dalam hadis ini ialah menggabungkan dua transaksi, yaitu transaksi pinjam dan transaksi jual beli. Misalnya pihak A meminjam uang 1 juta kepada pihak B dengan syarat membeli piutang pihak A seharga 1.100.000. Standarisasi ta'di ifrad dan taksir tafrid dalam Fatwa DSN nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rohan dijelaskan tentang batasan ta'di dan taksir sebagaimana dalam fatwa berikut. Barang jaminan marhun dalam akad amanah hanya dapat diakses apabila pemegang amanah al-amin antara lain syar'i dan mustajir melakukan perbuatan moral hazard, yaitu ta'di ifrad, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan. Yang kedua, taksir tafrid, yaitu melakukan sesuatu yang boleh atau semestinya dilakukan. Yang terakhir, mukhalafat al-syurut, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariat yang disepakati pihak-pihak yang berakad. Jaminan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Fatwa DSN menegaskan bahwa akad-akad investasi yang termasuk akad amanah itu tidak boleh dijamin keuntungannya dalam Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000. Dijelaskan, mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, Malik Sohib Al-Mal LKS, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, Amil Mudharabah Nasabah, bertindak selaku pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun mudharib dapat melakukan penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan dari modal atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama. Tawaruk munazam, sebagaimana dijelaskan dalam standar syariah AAOIFI, maksud tawaruk munazam adalah sebuah perbankan yang menjual komoditi selain emas atau perak dari pasar komoditi internasional atau yang lainnya kepada pembeli dengan harga tidak tunai. Kemudian bank tersebut berkewajiban karena disyaratkan dalam akad atau karena kebiasaan mewakili pembeli untuk menjual kembali kepada pembeli lain dengan harga tunai dan menyerahkan uangnya kepada pembeli pertama. Takabut atau serah terima. Qob adalah memiliki sesuatu sesuai urf. Para ahli fikih dan sepakat bahwa urf menjadikan rujukan untuk menentukan bentuk dan mekanisme takabut serah terima. Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap ketentuan yang tidak ada batasannya baik dalam bahasa ataupun cara, maka akan menjadikan rujukan adalah tradisi setempat, seperti qob yang disebut dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya sebelum ada serah terima. Jaminan atau domnat dalam standar syariah AAOIFI
Dijelaskan bahwa transaksi muzayadah atau munamuqosoh itu diperbolehkan salah satu pihak meminta jaminan kepada pihak lain yang diserahkan kepada pendaftar atau jaminan yang diserahkan kepada pihak tertentu. Status jaminan ini adalah amanah bagi penjual dan bukan urbun atau down payment. Penundaan penyerahan objek dalam akad sorof. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 2002 tentang jual beli mata uang dijelaskan tentang dibolehkannya penundaan penyerahan objek jual dalam akad sorof. Sebagaimana dalam fatwa berikut, jual beli mata uang asing sejenis harus diserah terimakan secara tunai dan sama nominal jumlahnya. Jumlah mata uang yang berbeda jenis itu harus diserah terimakan secara tunai. Maka jual beli mata uang yang berbeda jenis dengan perbedaan harga itu diperbolehkan. Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.